Ya, sayangnya kurangnya atau minimnya progres dari pembahasan stimulus oleh Kongres tentunya memusingkan atau membingungkan para pelaku pasar, di mana mereka berekspektasi bahwasanya Kongres seharusnya sudah segera menyetujui. Apalagi dengan kelompok bipartisan yang sebelumnya sempat mengatakan dukungan terhadap 908 billion US dollar terkait dengan paket stimulus lanjutan atau bahkan fresh new stimulus. Nah, hal ini tentunya bertentangan dengan apa yang diinginkan Partai Republik, di mana dengan Ketua Senat mayoritas McConnell yang tetap mengatakan bahwasanya mereka atau pihak lain harus mengerti urgensi. Dalam hal ini, mereka menyalahkan pihak lain seperti Demokrat ataupun kelompok bipartisan yang tetap bersikukuh dengan dana besar. Sementara Republik sendiri berkeinginan untuk merilis ataupun menyerahkan paket stimulus tersebut hanya di kisaran 500 ataupun 600 billion US dollar. Tentunya kabar bagusnya adalah dengan kemenangan secara resmi, Joe Biden, Presiden terpilih Amerika Serikat, mengatakan bahwasanya dia yakin bisa bekerja sama dengan Republik. Dan tentunya seperti apa yang sempat dibaca oleh para pelaku pasar atau bahkan para pengamat ekonomi, bahwasanya di tangan pemerintahan Joe Biden, kemungkinan potensinya adalah dia sangat ingin untuk mengeluarkan lebih banyak dana. Nah, ini yang akan menjadi sisi positif terkait dengan stimulus tentunya. Dan tentunya juga untuk pergerakan gold di kemudian hari. Nah, otomatis yang harus kita waspadi kali ini, karena memang area penurunan kalau Anda lihat dari skema pergerakannya dalam satu pekan terakhir terutama, meskipun dia sempat mengalami tergelincir di bawah 1825, lagi-lagi tadi malam pun kita sempat lihat 18.19, lalu kemudian sempat rebound sampai 18.36. Dan pagi ini ternyata dia kembali rebound 18.36, dan ini mengancam strategi awal kita pagi ini sebagai area sell. Tapi kalau secara keseluruhan sebetulnya selama dia tidak tembus 18.40, maka kemungkinan potensi penurunan masih akan tetap ada. Tapi hati-hati, 18.25 sampai 18.20 itu adalah area-area krusial. Yang saya lupakan tadi pagi adalah kemungkinan potensi ini tertahan di zona support psikologis daily chart, di mana area Fibonacci retracement 61,8% berada di area 1825, yang seharusnya kalau kita bandingkan dengan area pembukaan kali ini, tentunya ini sangat wajar terjadinya rebound. Nah, tinggal kita nantikan apakah rebound ini adalah sinyal bahwasanya kenaikan memang sudah berlanjut atau tidak. Tapi ekspektasi saya hari ini harus ditutup dengan keadaan candlestick berupa doji kembali. Baik itu berupa reversal doji seperti misalkan inverted hammer atau bahkan kemungkinan potensi dragonfly doji. Sehingga kemungkinan di esok hari menjelang Fed decision, maka kemungkinan kita bisa segera merubah strategi kita untuk melakukan buy, terutama untuk Anda yang mengincar area seasonal event. Tapi hemat saya, kurang lebih hari ini pun kalau misalkan terjadi penurunan, segeralah berganti strategi untuk Anda. Lalu kemudian yang untuk medium term, saya sarankan tetap melakukan buy on dip di kisaran-kisaran area support psikologis yang kemungkinan dengan ekspektasi bahwasanya FOMC tetap akan mengucurkan paket stimulus, yaitu berupa stimulus moneter. Tinggal masalahnya adalah apakah Fed esok hari akan memberikan statement yang jauh dovish atau memang relatif flat. Jika ternyata relatif flat, maka kemungkinan potensi penurunan yang akan terjadi pada emas dan tergelincir di bawah 1.800. Kita lihat technical view untuk kali ini, apakah kita layak untuk segera mengganti strategi kita atau menunggu sampai beberapa waktu ke depan, setidaknya sampai sesi Amerika. Technical view 15 Desember 2020. Irfan untuk Agrodana. Di Outlook untuk 15 Desember 2020 per jam 11.31 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini kita kembali dengan Outlook dari DXY terlebih dulu untuk menuntaskan ataupun nantinya kita akurkan dengan strategi yang akan kita gunakan untuk gold. Oke, ini adalah daily chart untuk DXY atau indeks dolar. Seperti biasa, Anda lihat dari per candle saja yang sangat menyembuhkan dalam satu pekan terakhir, totally 7 hari terakhir terutama, dengan area low ataupun high yang cenderung relatif sama, meskipun kemarin kita sudah tandai remarks dengan area triangle ya, small triangle ini yang juga sebetulnya sempat mengalami penembusan area support, lalu seperti Anda lihat di sini ternyata juga membuat area tail yang cukup panjang sampai menyentuh zona support historical price. Tapi sayangnya kembali ditutup di dalam area tersebut, sehingga inilah yang mengakibatkan kenapa saya sebut area range sideways untuk dolar masih akan berlanjut kemungkinan sampai at least mungkin FOMC esok hari. Lalu kemudian dari pergerakannya juga small triangle ini tetap mengisyaratkan kalau kita lihat dari pola penurunannya, maka kemungkinan potensi yang paling dominan atau paling
cukup besar kemungkinannya untuk ditembus adalah bagian support, sehingga kemungkinan nantinya dia akan melanjutkan penurunan sepanjang area penurunan sebelumnya untuk kemungkinan mencapai zona 50% 89.36 yang kita dapatkan dari big trend yang sempat kita kupas beberapa waktu lalu. Tapi hati-hati juga, FOMC kemungkinan akan mengecewakan. Jadi kemungkinan bisa saja justru dolar lah yang akan menguat, lalu kemudian of course gold akan ambruk. Tapi sampai saat ini gold pun tidak bergerak di atas ataupun di bawah areal-areal tertentu. Ya, tergambarkan dari outlook dolarnya sendiri yang sama sekali tidak banyak mengalami perubahan. Kemudian di grafik H4 juga sama, relatif tidak mengalami perbedaan yang jauh, tapi kurang lebih dia sudah mengalami penurunan, lalu kemudian ini adalah swing high, dan tetap saya lihat dari areal garis kuning ini, tapi suatu waktu ini bisa saja pecah ya, ini bisa saja pecah, breakout, lalu kemudian dia mengalami kenaikan. Tapi juga areal, well of course kalau kita lihat dari areal arsir, ini adalah areal trend channel, saya bisa hapus sebetulnya karena beberapa waktu lalu dia sudah sempat mengalami penembusan juga, jadi dia sudah berada di luar jalur, jadi kita kembali lagi dalam koridor garis trendline kuning ini. Kalau selama garis ini tidak berhasil dipecah atau ditembus, maka zona tekanan untuk US dollar masih akan berlanjut, dan itu artinya kalaupun ada swing high, well of course 90.93 itu akan menjadi area resisten yang cukup peak dan juga mungkin akan relatif kuat ya. Tapi kalau misalkan ternyata ini berhasil ditembus, ada area tantangan selanjutnya di zona 91.15. Jadi sempit, cukup sempit, tapi juga area supportnya tetap di area situ ya. Kita masih menantikan ini bisa apa tidak untuk melakukan penembusan lebih lanjut. Sementara di grafik H1, pola pergerakannya masih dalam pola sideways di trend channel yang cukup datar ya. Meskipun kemarin tadi malam dia sempat mengalami penembusan ya, ini sempat turun lalu kemudian dia kembali ke dalam ini. Jadi kita masih asumsikan ini sebagai fake breakout. Kita masih tunggu apakah akan ada kelanjutan penurunan apa tidak. Kalau ya, berarti meskipun ini fake breakout tapi dia sudah warning bahwasannya akan terjadi penurunan. Nah, untuk kali ini swing high yang sangat saya dinantikan jadi 90.80, lalu kemudian nanti di sini double top mini ya, double top mini nantinya akan turun sampai area support trend channel. Sampai saat ini menurut saya ini masih tetap akan dalam area ini ya, jadi masih tetap di dalam trend channel, baik itu di area support ataupun area resisten. Technical view gold 15 Desember 11.45 waktu Indonesia bagian barat, high 18.35.10 dan low 18.25.30 dan running price 18.34.20. Oke, ternyata dia kembali naik pagi ini setelah tadi pagi sebetulnya sempat dibuka di zona 18.27.70. Oke, ada sedikit yang miss pagi ini. Saya tidak melihat area 61.8% kita. Ternyata Fibonacci retracement kita berada di 18.25.00 dan sayangnya pagi hari tadi sudah menyentuh 18.25.30. Meskipun sebetulnya alasan saya melakukan sell salah satunya adalah area candlestick kemarin berbentuk area bearish ya. Jadi area yang sebelumnya doji ternyata digagalkan oleh bearish ini. Kemudian berarti harusnya hari ini akan terjadi tekanan terlebih dulu. Tapi sayangnya ada sedikit miss yang juga sedikit fatal ya sebetulnya kalau kita lihat area 61.8% terlalu dekat tadi dengan area pembukaan. Jadi seharusnya arealnya dia harus memang akan mengalami rebound seperti yang sekarang terjadi. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, apakah aspek dari L wave untuk wave ketiga masih terbuka apa tidak? Ya, saya nyatakan ya, karena area penurunan sendiri untuk wave kedua masih cukup normal. Lagi pula wave kedua yang terpenting adalah syaratnya tidak boleh menyamai area bagian wave pertama atau pangkal dari wave pertama ini. Ini ada di area 1764 ya. Jadi kalau ini masih cukup jauh. Kemudian yang kedua yang kita curigai sebagai inverse head and shoulder, suspected inverse head and shoulder. Ya, ingat ini masih hanya pola yang kita curigai, belum akan terjadi progresnya, tapi tetap akan kita amati. Jadi ini bagian left, ini bagian head, ini bagian right shoulder. Kalau selama areal right shouldernya tidak tembus zona MA 200, apalagi menyamai areal head, maka kemungkinan potensinya masih tetap kita gunakan sebagai right shoulder. Jadi sebetulnya dua komposisi tersebut, baik inverse head and shoulder, nantinya akan membantu ataupun menolong kategori real Elliott wave ya, yang karena kita nantikan adalah sekarang wave ketiga. Kalau saja wave ketiga itu sudah terbentuk, maka otomatis dengan sangat
sangat mudahnya kita bisa manfaatkan untuk wave keempat dan wave kelima selanjutnya. Area support kali ini 1825.00, lalu kemudian 1819 area low tadi malam, dan juga area MA 200 di 1810.50 itu akan mengacu kepada kokohnya dinding pertahanan area support untuk area bullish kemudian hari. Kemudian area resisten 1848, 1852 saya rasa masih tetap akan menjadi PR utama sebelum akhirnya area neckline 1861, 1863 bagi inverse head and shoulder, dan juga of course 1872. Meskipun area tersebut masih cukup jauh, tapi saya berharap hari ini dia akan ditutup dengan keadaan doji candle kembali, mirip dengan keadaan ini ya di tanggal 24 September ataupun ini 25 September, atau yang terbaru di tanggal 4 Desember atau bahkan di tanggal 10 Desember. Kalau itu yang terjadi, maka seharusnya sesuai perhitungan menjelang FOMC minutes dia akan mengalami rebound ataupun rally. Kemudian di grafik H4-nya sendiri, area big inverse hand shoulder lalu versus dengan head and shoulder-nya sendiri masih tetap terbuka ya. Kalau kita lihat dari pergerakannya, meski kemarin dia sempat mengalami penembusan sampai 18-19 seperti Anda lihat di sini, teman-teman, hati-hati 1 2 3 candle. Dia sempat mengalami penembusan di bawah zona neckline, tapi sayangnya dia tidak berhasil dibuka di bawah area neckline tersebut. Jadi hati-hati, kalau memang ternyata diperlukan, maka hari ini kita switch strategi juga di pertengahan malam atau sore hari nanti. Terutama kalau misalkan area resisten 1842 sudah ditembus, maka kemungkinan kita harus mencoba untuk mulai mencari area buy, terutama aspek psikologis ataupun fundamental ekonomi yang masih tetap memberikan keyakinan akan terjadinya atau munculnya stimulus. Nah, kalau misalkan terjadi penurunan, dengan catatan kalau dia ternyata sudah turun at least di bawah 1825, hati-hati. Jadi kemungkinan strategi sell-nya silakan rubah, jangan berada di area 1827. Tapi kalaupun misalkan Anda sudah melakukan sell di area tersebut, silakan gunakan TP seminimal mungkin, sedekat mungkin, kurang lebih di zona 1823 ataupun 1825. Karena kalau lihat dari pola pergerakannya, saya rasa ini tidak akan lama lagi, jadi tidak akan terlampau jauh lagi area penurunannya. Well, of course, secara idealnya saya berharap area merah ini sebagai zona neckline sebelumnya inverse head and shoulder ya, jadi 1817 18 18 itulah zona buy kita sebetulnya idealnya. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, maka saya sarankan 1823 ataupun 1825 menjadi area buy kita di kemudian di beberapa jam kemudian. Dengan patokan area head and shoulder akan juga gagal kalau misalkan ditembus 1842-nya. Kemudian di grafik K1 hampir mirip ya pola pergerakannya dengan swing high, swing low-nya yang sudah terjadi. Ternyata pagi ini saya menggunakan batasan dari zona small triangle yang ternyata berhasil ditembus. Ya, jadi ini jadi kekhawatiran tersendiri. Hati-hati dengan 1841 ataupun 1843. Jadi kalau ini ditembus maka welcome rally dan itu sangat layak untuk terjadi. Kemudian area support sendiri 1824, 1825, itu sebabnya kenapa kita harus mengganti strategi kita nantinya. Jadi kalau misalkan dia kembali ke dalam zona small triangle ini, hati-hati. Bahkan mungkin kalau bisa di 1828, 1827 pun mungkin nanti kita akan berganti strategi di situ. Ya, lalu kemudian yang paling ideal lagi-lagi 1816. Tapi untuk hari ini, karena tadi pagi saya sempat memberikan atau men-share strategi untuk melakukan buy atau sell on dip ya, atau sell on pullback di zona 1827, 1830, maka kali ini saya mengantisipasi dan juga memberi saran kepada Anda untuk siap-siap berganti strategi karena kemungkinan potensi pergerakan akan kecenderungannya mengalami bullish untuk kemudian hari. So, area sell on pullback 1827 ataupun 1829 dengan TP 1822 dan 1817 dan stop loss 1836. Hati-hati kalaupun misalkan ini selamat atau tidak tersentuh zona SL, saya sarankan di zona 1825 mungkin kita harus segera mengamankan posisi lalu kemudian berganti strategi di zona 1822 ataupun 1823 untuk melakukan buy. Atau dengan strategi alternatif kedua adalah buy on breakout di zona 1842. Dengan catatan, zona 1842 tersebut harus mengalami penembusan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.